Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai dengan termohon nomor 10. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami sekalian membacakan pokok-pokoknya, juga sekalian merenvoi ada kesalahan-kesalahan kecil. Renvoi kecil sekaligus pada waktu membacakan nanti dia, ya. Ya. Ya, renvoinya di mana dulu sekarang? Ada berapa? Di halaman berapa? Di halaman halaman 6. Ya, mana yang di Halaman 6 Yang Mulia. Ya, halaman 6. Terkait dengan soal tanggal 23 Desember 2009, yang benar adalah tanggal 23 Desember 2020. Oke. Terus mana lagi? Halaman 21 Yang Mulia. Halaman 21. Apa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 di situ tertulis, yang sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Baik. Ada lagi? Yang lain cuma kekurangan atau kelebihan huruf. Cukup ya? Cukup. Baik. Sekarang saudara mengajukan eksepsi. Ya. Cepat saja. Ya, terkait dengan eksepsi, pertama soal kewenangan Mahkamah Ya, Konstitusi. kewenangan dianggap bacakan, soalnya Anda mengatakan bahwa ini permohonannya tidak bersangkut paut dengan perselisihan perolehan suara ya. Ya. Terus kemudian kedudukan hukum. Kedudukan hukum, legal standing. Pada dasarnya bahwa pemohon dalam permohonannya itu melebihi ketentuan pasal 158. Lebih pasal 158. Mestinya berapa untuk Kabupaten Banggai itu 1,5 atau 3.022 suara. Padahal selisih antara pemohon dan pihak terkait berapa? 23.649 suara atau 12%. 12%. Jadi melebihi 1,5% ya. Iya, siap. Baik. Terus yang ketiga? Yang ketiga terkait dengan permohonan-permohon tidak jelas atau obskur. Kenapa kok obskur? Iya. Dalam uraian permohonan pemohon tidak menjelaskan dengan detail soal kenapa ada pengurangan terhadap 40 suara yang diperoleh oleh pihak terkait. Tidak disebutkan secara tegas di mana terjadi pengurangan dan penambahan itu. Betul. Ya. Oke, sekarang di pokok perkara permohonan mengenai TSM. Ya. Itu gimana? Mengenai TSM yang dalil pemohon terkait yang di dalil ada 23 kecamatan itu gimana? Ya, 23 kecamatan, 40 pelanggaran terstruktur, bahwa hal ini sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi terkait dengan pelanggaran TSM. Ya. Putusan Bawaslu gimana? Putusan Bawaslu menolak permohonan tersebut. Ya. Terbukti ada pelanggaran di situ? Tidak terbukti. Bawaslu tidak ada. Dan ada pelanggaran yang lain ada? Tidak ada pelanggaran yang lain. Tidak ada. Terus itu pertama mengenai pelanggaran TSM di beberapa TPS dan kecamatan. Terus yang kedua dalil apa? Yang selanjutnya dalil tentang adanya money politik. Kalau money politik itu kan berhubungan dengan pidana pemilu. Ya. Ada nggak laporan yang masuk di Bawaslu? Ada laporan masuk di Bawaslu. Terus? Secara administrasi tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi perkara itu tidak diteruskan, ya oleh Kak Kumdu. Apalagi? Terus adanya kejadian khusus terjadi di 5 TPS, yaitu mengenai daftar pemilih tambahan baru atau DPTB, yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat serta terdapat pemilih yang terdaftar pada pemilih tambahan baru. Ya. Itu jelas di situ ada DPTB yang yang bermasalah? Iya, tapi gimana? Nah, berdasarkan surat panitia pengawas pemilihan Kecamatan Douk, ada usulan untuk PSU. Terus? Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh termohon. Sudah ditindaklanjutnya. Tindaklanjutnya apa termohon? PSU. Dilakukan PSU. Iya, di mana saja? Di TPS 4. TPS 4. Kelurahan Douk. Kelurahan Douk. Iya. Oke. Hasilnya bagaimana PSU itu? Soal hasilnya menang pemohon. Pemenangnya pemohon. Pemohon yang mulia. Pada waktu itu sudah semua hasil rekapitulasi
hasil penghitungan suara yang dilakukan di TPS Luwuk itu, yang kemudian dimenangkan pemohon, pasangan pemohon, artinya semuanya sudah tanda tangan, sudah tidak ada masalah? Sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Panwas di situ juga sudah mengetahui tidak ada persoalan? Siap, tidak ada persoalan lagi. Oke, terus lagi apa? Terkait dalil pemohon dan permohonannya poin 4.3. Menyatakan terdapat kejadian khusus juga di TPS 1 Kelurahan Kompo, Luwuk Selatan, tentang suara tanggal 9. Terdapat 11 orang pengguna hak pilih di TPS tersebut yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan baru. Tidak diberikan surat suara Bupati dan Wakil Bupati oleh petugas KPPS. Ya. Berdasarkan data POM model C daftar hadir pemilih tambahan KWK TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan, malah terdapat 12 pemilih terdaftar pada daftar pemilih tambahan baru yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Bagaimana dalil termohon? Jadi apa yang didalilkan oleh pemohon itu tidak benar. Karena berdasarkan bukti T8 bahwa mereka telah melakukan pemilih. Bukti berapa? T8. Baik. Baik, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Siap. Ya. Sekarang dalam eksepsi. Dalam petitum, Petitum, siap. Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 72 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 pasangan calon Hajah Sulianti Murad dan Dr. Randus Haji Zainal Abidin Ali Hamu memperoleh suara 49,82 suara. 2. Insinyur Amiruddin dan Dr. Randus Furkanuddin Masulili memperoleh suara 88.011 suara. 3. Insinyur Haji Erwin Yatim dan Haji Mustar Labolo memperoleh suara 64.362 suara atau total suara sah 201.455 suara. Demikian yang Baik, terima kasih. Prof, tadi ada masalah? Silakan. Saudara pemohon, permohon. Kalau bisa KPU ya prinsipalnya menjelaskan. Itu di TPS 4 Luwuk itu, ya Luwuk ya, Kecamatan Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai itu, berapa komposisi suara sebelum PSU? Pasangan calon nomor 1 dapat berapa? Itu kami belum bawa alat buktinya, yang mulia. Jadi biar hakim yang jemput ke sana. Nanti akan kami sampaikan kemudian. Bukan pertanyaan sekarang. Tidak ada lagi, belum tahu kan perkembangan. Entah ini jadi poin penting untuk menentukan masa depan putusan ini. Masa Anda tidak tahu kan orang dari sebelum PSU dan setelah PSU itu kan salah satu peristiwa penting gitu. Dan itu dilaporkan lagi. Ya, gimana? Cepat ya. Ya, mestinya begini, ini disiapkan perolehan sebelum PSU dan perolehan setelah PSU. Itu ada nggak dimuat di website saudara hasilnya? Ya, yang mulia. Di laman KPU Banggai dimuat nggak? Dimuat, yang mulia. Nanti dicek, tolong dicek ya. Hasil PSU di TPS 04 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Nanti setelah itu akan dilanjutkan pertanyaan. Makasih Pak Ketua. Baik, yang mulia, Pak Manan, ada? Cukup, baik. Sekarang ke pihak terkait, perkara nomor 10. Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak terkait ya. Juga mengajukan eksepsi. Ya, eksepsinya satu tentang eksepsi apa? Tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara kuhap. Sama dengan termohon ya. Sama yang mulia. Ya, kemudian yang kedua mengenai legal standing. Gimana itu? Legal standing mengenai 158 tidak memenuhi juga? Tidak memenuhi yang mulia. Baik, presentasenya yang dihitung sama? Sama. Yang termohon. Selisih 11,73%, yang disyaratkan adalah 1,5%. Oke, terus sekarang tentang permohonan obskur libel. Kenapa obskur? Pertama, pemohon tidak satupun mendalilkan terjadinya letak kesalahan perhitungan suara di TPS mana dan kecamatan mana. Kemudian uraian posita dan maupun petitum tidak saling mendukung.
Kemudian bahwa posita dan petitum pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh pemohon. Di samping itu petitum pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin semua petitum diajukan dalam satu kesatuan petitum. Ya, dibacakan. Ya, sehingga kesimpulan di sini adalah permohonannya kabur ya. Kabur. Kemudian dalam pokok perkara. Terus dalam pokok perkara, dalam pokok permohonan gimana? Dalam pokok permohonannya tentang penghitungan suara dan money politik. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Amiruddin dan Furqan Husaili sebanyak 88.011 suara diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional yang bertentangan dengan peraturan perundangan secara seluruh dan sistematis. Terhadap pelanggaran sistem TSM itu telah dilaporkan 3 orang atas nama Rahmat Muhtar, Haryati Belaha dan Sukarnain yang tidak lain adalah pendukung militan pasangan nomor urut 3, pasangan petahana, dan telah disidangkan, diregister dengan nomor register 01 dan seterusnya, dan telah diputus di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan putusan tidak terbukti. Kemudian terhadap perkara Ako juga sudah diajukan upaya keberatan ke Bawaslu Republik Indonesia, dan Bawaslu Republik Indonesia dalam putusannya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, nanti itu dilaporkan Bawaslu. Yang berkaitan dengan saudara langsung ini disampaikan, nanti kalau yang itu di Bawaslu. Ya, terkait dengan persoalan money politik sebanyak yang itu persoalan money politik gimana? Sudah sampai proses di mana? Ya, persoalan money politik yang mulia itu kembali diadopsi dalam pelanggaran TSM sebanyak 42. Ya. Itu berdasarkan hasil pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Banggai tidak diteruskan karena tidak terpenuhi unsur material dan formilnya. Baik. Terus yang mengenai ASN gimana? Yang mengenai ASN yang mulia, fakta persidangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bahwa acara yang dilakukan di rumah ASN tersebut adalah acara syukuran biasa. Tidak ada pertemuan dan tidak ada perencanaan sama sekali tentang memenangkan calon tertentu. Oke, terus ada lagi? Sepertinya sudah itu. Ya, sudah terpenuhi yang mulia. Kemudian petitum bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 72/HK dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WITA. Apabila Mahkamah Konstitusi bertempat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Baik, terima kasih. Yang mulia, Pak Manan ada? Cukup? Yang mulia? Silakan. Kuasa pihak terkait, saudara tahu nggak hasil PSU yang di TPS 04 Kelurahan Luwuk itu? Ada catatnya nggak? Tidak ada datanya. Kami tidak ada data juga? Kami tidak masukkan di... Padahal itu didalilkan loh? Iya. Jadi nggak dijawab? Tidak dijawab. Di Bawaslu ada datanya nggak? Yang itu saja? Bisa nanti saya jawab setelah saya memberi. Bukan, ada atau tidak? Jawab sekarang. Ya, untuk TPS 4 Kelurahan Luwuk itu di hari tanggal 9 itu terhenti pemungutannya. Oh, nanti akan dijelaskan ya? Ya, terhenti pemungutannya. Kalau begitu saya tunggu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih yang mulia. Bawaslu, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja. Ini ada 6 halaman, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Ya, persoalan-persoalan yang lain yang tidak bermasalah atau tidak terregister atau tidak diteruskan penanganannya tidak perlu disampaikan, dianggap telah dibacakan. Hanya yang ada persoalan yang disampaikan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya menyambung pertanyaan yang mulia tadi untuk TPS 4 Kelurahan Luwuk bahwa di tanggal 9 Desember itu sempat terhenti pemungutan suara karena adanya insiden terjadi juga kekeliruan dari teman-teman penyelenggara bahwa ada pemilih dari luar yang menggunakan hak pilih orang lain. Sehingganya Panwascam bersama PKD itu langsung melakukan pleno Panwascam dan merekomendasikan untuk PSU. Sehingga yang hasil ada itu adalah hasil PSU. Ya. Jadi tadi terhenti ya? Iya. Terhentinya sampai di mana awalnya itu? Di saat pemungutan suara. Di saat pemungutan suara terhenti? Iya. Itu nanti dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang? Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ya? Iya. Berarti orang datang lagi yang sudah menyelenggarakan diulang dari nol pemungutan suaranya? Iya. Komposisi suaranya tahu nggak? Tahu. Berapa?
Untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 4 suara, nomor urut 2 itu sebanyak 53 suara, dan nomor urut 3 sebanyak 71 suara. 71 suara. Jadi totalnya berapa? 128 ya? Ya, sekitar. Waduh, ini matematiknya lemah sekali. Kayaknya Anda lebih cocok jadi KPU dibanding KPU sendiri. Terima kasih Pak Ketua. Iya, itu mestinya KPU yang hafal dan tahu persis. Ya, kalau Bawaslu itu tidak harus begitu, tapi pelanggarannya. Jadi saya menegaskan, ya, minta penegasan saudara. Pada waktu itu, pada waktu pemilihan pada tanggal 9 Desember, itu mestinya akan dilakukan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 1. Iya. Itu terjadi atau tidak? Ya, terjadi. Tidak terjadi. Terjadi pemungutan. Tapi di jam sekitar pukul 10 itu terjadi permasalahan bahwa ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. dari lain tempat menggunakan hak pilih di situ. Terus akhirnya di stop. Terus rekomendasi dari Panwas gimana? Panwas minta untuk menyetop dulu, mereka pleno dan mereka melakukan rekomendasi untuk PSU. Diulang dari awal. Iya, diulang dari awal. Pada hari yang sama. Enggak, di tanggal 4 hari setelahnya. 4 hari setelah itu. Ya. 4 hari setelah itu kemudian dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada hasil yang dilakukan pencoblosan pada tanggal 9. Iya. Oke. Hasilnya yang tadi sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Yang Mulia Prof. Iya, siap Yang Mulia. Baik. Ada lagi mengenai money politik, saya pengen ngerti gimana itu? Untuk money politik, laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Bangka itu ada 47 laporan. Ya. Terus? Dari 47 itu ada 6 laporan yang tidak dapat diregister karena tidak terpenuhi syarat formil materialnya. Ya, terus yang ada 41 laporan yang diregister. Baik. Dari 41 itu dari kajian kami di Bawaslu ada 20 laporan yang terpenuhi. Ya. Namun setelah dinaikkan ke pembahasan kedua di Sentra Gakumdu, pendapat dari lembaga kejaksaan dan kepolisian mengatakan bahwa tidak terpenuhi karena yang 20 itu in absentia. Oke. Secara keseluruhan di Gakumdu berpendapat bahwa yang pertama yang 20 in absentia, selebihnya itu testimonium di audito. Oke. Ya. Sehingga tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan? Untuk di TPS Tolando. Ya, gimana itu? Di Kecamatan Batui. Di halaman berapa itu Anda itu? Di halaman 8. Halaman 8 ringkasan. Ya, poinnya. Ya, gimana? Untuk di Kelurahan Tolando di TPS 1 itu kalau dalam pokok permohonan dikatakan temuan. Namun itu menjadi laporan dari pihak pemohon ke Bawaslu Kabupaten Banggai. Oke. Bukan temuan. Bukan temuan. Ya. Ini laporan. Laporan. Oke, dan laporan itu ditindaklanjuti? Ya, itu yang masuk di 41 laporan yang diregister di Bawaslu yang Kabupaten salah Banggai. satunya itu. Ya. Jadi itu bukan temuan tapi laporan. Laporan. Oke. Cukup ya berarti, Bawaslu? Cukup. Ada lagi? Cukup. Enggak ya, cukup ya. Baik, karena tadi yang terakhir itu yang terjadi di Tolando ya. Baik, terima kasih Bawaslu.